5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, kamu telah mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Adakah lagi keragaman budaya di Indonesia? Ayo kita pelajari bersama-sama. Di sini kita akan belajar tentang keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah itu memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia itu begitu banyak dan beragam loh. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Nah, tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut ini beberapa tarian daerah di Indonesia adik-adik. Di Nanggro Aceh Darussalam ya, ada di sini tari Seudati dan tari Saman ya. Tari Saman Meu Sekat. Nah, kalian bisa cari tahu tari Saman itu seperti apa. Lalu di Sumatera Utara itu ada tari Tortor atau tari Serampang 12. Berikutnya di Sumatera Barat itu ada tari Piring. Di Riau atau Pekanbaru itu ada tari Joget Lamba atau tari Tanda dan tari Makan Sirih. Berikutnya di Kepulauan Riau sendiri ada tari Tanda dan tari Joget Lamba. Di Sumatera Selatan ada tari Butri Bekusek ya, ini ya Bekuseknya. Lalu ada juga tari Tanggai ya. Berikutnya di Provinsi Jambi ada tari Sekapur Sirih dan tari Selampir 8. Berikutnya di Bengkulu ada tari Bidadari, tari Andun ya. Itu adalah tari dari Bengkulu. Berikutnya dari Bangka Belitung ada tari Putri Bekusek, ada tari Zapin, ada tari Campak juga. Berikutnya di Provinsi Lampung itu ada tari Melinting, ada tari Jangget ya. Di sini juga ada tari Badana, itu dari Lampung ya. Masing-masing provinsi itu bisa jadi ada beberapa jenis tari yang ada adik-adik. Jadi misalnya kalau di Lampung ini ya, ada tari Melinting, ada tari Jangget, dan ada tari Badana. Berikutnya di Banten itu ada tari Topeng, ada tari Merak dan tari Cokek ya. Di Jawa Barat itu ada tari Merak adik-adik. Lalu ada juga tari Jaipong. Di Provinsi Jawa Tengah ada tari Gatot Kaca ya, Gatot Kaca Gandrung, ada tari Bambang Cakil, lalu ada tari Serimpi, ada tari Gambyong. Nah, tari Gambyong ini biasanya ditarikan ketika orang sedang acara pernikahan adik-adik. Berikutnya ada juga di Yogyakarta itu ada tari Serimpi, Golek Mena, dan tari Bedoyo ya. Bedoyo ini tari yang sangat halus adik-adik. Berikutnya di Provinsi DKI Jakarta ada tari Ronggeng, tari Yapong, dan tari Topeng ya. Lalu di Jawa Timur ada tari Remong, ada tari Reok Ponorogo, ada tari Padang Wulan. Itu di Jawa Timur. Di Kalimantan Barat ada tari
monong, tari zapin tembung ya, itu di Kalimantan Barat. Lalu di Provinsi Kalimantan Selatan ada tari bakso kembang dan tari radap rahayu. Berikutnya adik-adik di Kalimantan Tengah itu ada tari balean dadas, tari tambun dan tari bungai ya. Di Kalimantan Utara ada tari kencet ledo. Adik-adik di Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur ada tari gong nih ya. Tari gong itu berarti menari di atas gong. Lalu ada juga tari perang. Di Bali ada tari pendet, tari legong, tari keca ya. Ini sangat terkenal sekali tari keca ini. Berikutnya di Sulawesi Utara. Nah, itu ada tari maengket, tari polo-palo ya. Di Sulawesi Tenggara ada tari balumpa atau tari buton, ada tari dinggu. Berikutnya di Gorontalo ada tari polo-palo, tari pule cinde, tari saronde. Nah, di Sulawesi Tengah itu ada tari lumense, tari pule cinde, tari moduwai ya. Di Provinsi Sulawesi Barat ada tari kipas, tari turang batu. Di Sulawesi Selatan juga ada tari kipas dan ada tari busara. Kadang adik-adik karena Sulawesi itu provinsi yang berdekatan, itu biasanya ada yang tariannya itu namanya hampir sama tapi gerakannya berbeda. Itu juga ada adik-adik ya. Misalnya di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan itu ada sama-sama tari kipas. Nah, provinsi berikutnya adalah Nusa Tenggara Barat. Ada tari palinggogo atau tari gandrung juga ada. Di Nusa Tenggara Timur ada tari perang, tari gareng lameng juga ada, tari caci, tari gawi. Selanjutnya di Maluku ada tari lenso, ada tari juga tari cakalele ya. Lalu di Maluku Utara ada tari lenso, tari perang, tari nahal ila ya, itu adalah di Maluku Utara. Sekarang di Papua Barat itu ada tari musyoh, ada tari suanggi, tari perang Papua, dan terakhir di Papua sendiri juga ada tari namanya tari musyoh. Adik-adik, dari peragaan tari yang telah kamu amati, kalian bisa peragakan gerak-gerak tari yang dilakukan oleh penari. Lakukan secara perorangan atau lakukan secara berkelompok. Di sini kalian bisa menirukan gerakan dasar pada tari. Yang pertama adalah gerakan kepala yang menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi kita ya. Gerakannya digeleng seperti angka 8 ya. Itu gerakan kepala yang menunduk. Berikutnya adalah gerakan kepala menengadah, lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dan tangan direntangkan ya. Ini tangannya direntangkan adik-adik. Gerakan berikutnya adalah gerakan kedua lengan terentang ke depan, ibu jari ditekuk. Lalu ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri secara bersama-sama. Lalu bergantian adik-adik. Berikutnya pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang seperti ini. Gerakkan pergelangan tangan ya, pergelangan kedua tangan sehingga jari-jarinya itu bisa ke atas dan ke bawah. Jadi hanya digerakkan ke atas dan ke bawah dalam posisi pergelangan tangannya itu saling menyilang adik-adik. Berikutnya ada gerakan seperti ini ya. Kedua kaki membuka selebar 2 telapak kaki. Berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan. Angkat kaki kanan setinggi betis ya. Lalu turunkan lagi dan lakukan berulang-ulang. Di sini tangannya juga merentang ya, direntangkan dan ibu jarinya juga ditekuk seperti ini. Setelah itu kedua kaki menapak, lalu melangkah maju, mundur ke samping kiri dan ke samping kanan. Kalian bisa mengikuti gerakan dasar ini ya, dari gerakan kepala, tangan, dan kaki.
Adik-adik, kamu telah berlatih memperagakan gerak tari. Setiap tarian daerah di Indonesia itu memiliki gaya, iringan, busana, dan tata rias yang mungkin berbeda dari tarian daerah lainnya. Kamu bisa mempelajari tarian dari daerah kalian adik-adik. Namun akan lebih baik lagi jika kamu juga mengikuti atau mempelajari tarian dari daerah lain. Nah, adik-adik, di sini ada teks yang akan kita baca bersama-sama. Teksnya berjudul Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Yayasan Sukma Bangsa Bireun menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau disingkat dengan PAUD di Kabupaten Bireuen, Aceh. Nah, anak-anak dari PAUD ini tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba ini menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranup Lampuan, Bungung Jumpa, dan Tarek Pukat ya. Namun ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satunya di antara PAUD-PAUD yang ada itu adalah PAUD Tun Sri Lanang. Nah, anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suweng dari Jawa adik-adik. 7 anak laki-laki menyajikan tarian tersebut. Mereka mengenakan kostum yang sederhana. Namun gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak. Tanpa mengesampingkan kearifan lokal, sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Surya Murni ini. Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak-anak itu cinta akan budaya bangsa. Semoga ke depan akan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Diambil dari edukasi.kompas.com. Itu tadi ya adik-adik ya, salah satu PAUD di Provinsi Aceh menarikan tarian dari Jawa. Adik-adik, bersama temanmu kalian bisa mencari gagasan utama dari setiap paragraf yang ada di bacaan Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Di sini Kak Citra akan berusaha mencarikan gagasan utama dari bacaan tadi menggunakan diagram seperti ini. Nah, ini adalah diagramnya. Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Gagasan utama di paragraf pertama itu adalah penampilan anak PAUD pada acara lomba seni tari itu sangat menarik perhatian. Di paragraf yang kedua, gagasan utamanya adalah kebanyakan tarian yang ditampilkan itu berasal dari Aceh. Paragraf yang ketiga itu anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suweng. Dan gagasan utama di paragraf keempat itu lomba seni tari menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia. Gagasan utama di paragraf kelima itu adalah anak-anak seharusnya mengenal keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan gagasan utama di paragraf keenam itu tentang lomba seni tari menjadi pendekatan dasar mencintai budaya Indonesia. Nah, ini adalah gagasan utama ya.
yang ada di bacaan Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa kalau dalam bentuk tabel. Tadi kan dalam bentuk diagram dan ini dalam bentuk tabel, isinya sama adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa.